Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dan hadir di renungan pada hari ini. Saudara, pernahkah Anda merasa ragu ketika harus menjalani pengobatan medis? Atau mungkin ada yang berpikir, kalau saya percaya Tuhan, kenapa harus ke dokter? Hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran penting, bahwa Tuhan bisa dan mau bekerja melalui medis sebagai sarana kesembuhan, baik secara fisik maupun rohani. Namun sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdatang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan, baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan, tolong kami untuk mengerti bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, dan Engkau bisa bekerja melalui banyak cara, termasuk melalui dokter, perawat, dan tindakan medis. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menguatkan iman kami dan menolong kami untuk tetap berharap kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Tabib Sejati kami berdoa. Amin. Mari kita baca Lukas 5 ayat 27 sampai ayat 32. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepadanya. Katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, Tuhan Yesus memakai gambaran medis untuk menjelaskan misinya. Ia menyebut dirinya sebagai tabib, seorang dokter, yang datang bukan kepada orang sehat, tetapi kepada mereka yang sakit. Ini bukan hanya perumpamaan rohani. Yesus menegaskan keberadaan tabib atau dokter sebagai sesuatu yang wajar dan penting. Ia tidak mengatakan bahwa orang beriman tidak perlu tabib. Sebaliknya, ia membenarkan peran mereka. Pengalaman pribadi saya semakin meneguhkan hal ini. Beberapa waktu lalu, saudara saya sakit, di mana ia harus dirawat secara intensif dan melakukan berbagai tindakan operasi. Tetapi melalui proses medis yang panjang, penuh prosedur dan obat-obatan, ia pulih dan mampu kembali melayani Tuhan dengan talentanya. Apakah itu berarti kuasa Tuhan tidak bekerja? Tidak. Justru kami melihat tangan Tuhan bekerja melalui para dokter dan perawat yang dengan hikmat dan kasih melakukan tugas mereka. Seperti seseorang yang sedang mengalami infeksi berat, tidak cukup hanya berdoa, ia perlu antibiotik. Namun saat antibiotik diberikan dan tubuh mulai pulih, orang percaya tahu bahwa kesembuhan itu bukan semata dari obat, tetapi karena Tuhan berkenan menyembuhkan melalui obat tersebut. Itulah iman yang bertumbuh di tengah realita. Sama halnya dengan pemungut cukai dalam cerita tadi. Kita semua pada dasarnya adalah orang yang sakit, bukan hanya secara fisik, tapi juga rohani. Kita butuh kesembuhan dari luka-luka dosa yang sudah kita lakukan, dan Yesus datang untuk itu. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kesembuhan ilahi tidak selalu datang secara ajaib, instan, atau dramatis. Seringkali
kesembuhan datang secara bertahap, melalui tangan dokter, melalui terapi, atau bahkan melalui dukungan psikologis. Semuanya bisa menjadi alatnya Tuhan. Kita tidak sedang kurang iman jika kita pergi ke dokter. Kita tidak sedang tidak percaya jika kita minum obat. Sebab, iman bukan berarti menolak pertolongan manusia, tetapi mempercayai bahwa melalui manusia pun, Tuhan bisa berkarya dan bekerja. Renungan ini mengingatkan kita, Tuhan bekerja dalam banyak cara, termasuk melalui medis. Jangan ragu datang ke dokter, dan jangan lupa juga datang kepada Tuhan. Biarlah tindakan medis tidak menjadi pengganti iman, tetapi menjadi sarana di mana iman kita semakin dinyatakan. Ketika Anda mendoakan orang sakit, jangan hanya berharap mukjizat itu tiba-tiba ada. Doakan juga para dokter, perawat, dan tenaga medis yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangannya. Mari kita teguhkan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau datang untuk mereka yang sakit, yang memerlukan pertobatan dan pemulihan. Kami juga belajar bahwa Engkau tidak hanya bekerja secara supranatural, tetapi juga melalui cara nyata, lewat dunia medis, dokter, dan pengobatan. Tolong kami untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi tetap menaruh iman kami kepadamu, yang memegang kendali atas hidup dan kesembuhan kami. Ajar kami untuk merendah hati menerima pertolongan, dan tetap percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh banyak cara. Kiranya firman hari ini menguatkan kami dan menjadi berkat bagi kami, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terkasih Anda. Ingatlah, Tuhan bekerja melalui banyak cara, mungkin juga melalui video ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.